fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu dkhulu bis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Al-ayah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita senantiasa limpah curahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Dialah satu-satunya Sang pemelihara kita, pencipta alam semesta, yang telah memberikan banyak anugerah, limpahan rezeki tak terhingga kepada kita sekalian. Dan untuk itu pula Allah SWT dengan karunia terbesarnya, yaitu memberikan bimbingan ajaran al-Islam dengan diutusnya Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Hingga akhirnya saat ini kita dalam posisi memegang keyakinan la ilaha illallah. Nah, kajian kita, sorotan kita adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat senang, sangat suka, ya. Allah itu sangat suka, sangat senang, gembiralah gitu ya, kalau hamba-hambanya sering memujinya, menyanjungnya. Sedikit-sedikit kita baca alhamdulillah. Nah, nanti dalam sebuah hadis oleh Allah SWT, orang ini akan dijuluki Al-Hammadun. Jadi yang sering tahmid, yang sering memuji Allah, itu dijuluki Al-Hammadun, ya, orang-orang yang suka memuji Allah. Bahkan dalam riwayat yang lain, dia akan diberikan tempat di surga, dan surganya diberi nama Baitul Hamdi. Baitul Hamdi, rumah pujian, rumah sanjungan. Siapa yang nanti akan diberikan rumah Baitul Hamdi? Ketika diberikan ujian, ketika diberikan cobaan, banyak musibah yang menimpa dirinya, dia tetap memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan diberikan rumah Baitul Hamdi. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana tadi oleh Ustaz Ade diinformasikan, 2 bulan ya tidak ngisi, 3 bulan, ini mungkin bulan ketiga, kalau tidak salah bulan keempat Ustaz Ade, bulan ketiga mungkin saya jeda dulu, tidak pengajian, qadarullah ya, kedah istirahat ya. Di usia 51 yang setengah abad, sahabat lebih satu harus istirahat seumur hidup. Di 51 tahun ini baru alhamdulillah ditakdirkan oleh Allah ya, kedah nyobian ngaraosan rumah sakit ya, jadi seumur hidup baru saya dirawat di rumah sakit, lama lagi 15 hari. Nah gitu ya. Nah ini qadarullah, saya sehat dan pulih kembali. Ternyata Bapak Ibu sekalian, saya dapat informasi dari Ustaz Ade, ternyata DKM kita sudah tiada ya. Jadi saya hanya dapat informasi setelah sakit dari Ustaz Ade bahwa almarhum Haji Aceng sudah wafat, meninggalkan kita. Insya Allah jasanya besar, perjuangannya banyak. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya, diterangi di alam kuburnya, diluaskan alam kuburnya, kemudian disiapkan menjadi calon penghuni ahli surga. Kenapa? Karena jabatannya mulia, yaitu DKM, Dewan Kemakmuran Masjid, yang tidak ada gaji. Ya, kalau kita lihat di YouTube, Krisdayanti belak-belakan banyak. Tuh gaji tanggal pertama sekitar berapa juta? 19 juta, 16 juta. Tapi tanggal 5, 59 juta. Dana operasionalnya 140 juta. Dana yang lainnya aspirasi sekian juta. Jumlah jamleh kurang lebih sekitar 4 miliar. Tapi ternyata itu versi Krisdayanti. Versi anggaran pemerintah nama itu bisa sampai
di atas 11 miliaran. Wallahu akbar. Ya, hebat pisan. Saha eta teh gaji saha? Anggota dewan DPR pusat. Ai anggota dewan kemakmuran masjid. Nah, kita doakan makanya Pak Haji Aceng, subhanallah, dia tidak dapat gaji. Karena DKM bukan Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, ini mah lembaga bagaimana menyambungkan ketulusan, keikhlasan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi insya Allah surganya mudah-mudahan ada pada setiap mereka-mereka yang memakmurkan masjid. Jangankan ketua DKM-nya, ibu-ibunya pilih aya nu rajin sasapu di masjid, ngelapan kaca, ya. Jangan salah itu. Dulu pernah ada sebuah masjid, mungkin musola dalam bahasa hari ini. Nah, di sana diurus oleh ibu-ibu, tukang sapu-sapunya ibu-ibu. Satu ketika Nabi datang lagi ke masjid itu, ke musola itu, si ibu sudah tidak ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Kemana si ibu yang suka sapu-sapu di masjid itu?" Kata beberapa orang di sana di masjid itu, "Wah, cenah Rasulullah, udah beberapa lama juga sudah meninggal, sudah wafat." Nabi kaget. "Afala adantumuni?" Kenapa itu kalian tidak memberitahu aku? Coba pikir sahabat, ya dianggapnya remeh gitu ya, dianggapnya cetek, dianggapnya sederhana gitu ya, dianggapnya yang tidak seberapa lah. Cek sunama disapirakeun, pira oge tadi saya pirakan gitu, pira oge ibu-ibu tukang sasapu di buruan masjid. Masa sih Nabi harus diberitahu? Nah gitu. Ternyata Nabi marah. "Afala adzantumuni?" Kenapa kalian tidak memberikan aku informasi, tidak memberitahu aku? Akhirnya apa kata Nabi? "Zullani ala qabriha." Tunjukkan aku di mana kuburannya. Subhanallah. Pemimpin Nabi itu ya, presiden, raja, panglima perang. Ya. Pimpinan negara Nabi itu, plus juga Nabi dan Rasul. Ketika diinformasikan si ibu yang suka bersih-bersih itu meninggal dunia, karena Nabi tidak diberitahu, minta ditunjukkan ke kuburannya dan Nabi sholat di sana. Ini takriman lah, memuliakan si ibu yang menjadi tukang sapu-sapu, ya, ngelapan kaca masjid dan sebangsanya. Apalagi nanti terlibat dalam segala hal, ya. Nah, di sini semua yang hadir di sini insya Allah punya peranan nih, dari mulai DKM semuanya ini ya, itu bidang dakwah, bidang informasi, ini ada humas nih, bidang informasi ya di sini. Nah, yang menyiapkan segala satu perangkat ininya, Kang, itu dapat apresiasi besar nanti di sisi Allah SWT. Dan ini menyiarkan dakwahnya menjadi luas, ya, yang tadinya hanya di Albana, Sagewok, ya, hanya tempat yang begitu kecil, dari satu sudut di kota Bandung yang padat di Jalan Kopo ini ternyata dipancarkan melalui informasi modern hari ini dengan dakwah YouTube. Nah gitu ya, jadi nanti menjadi mendunia, bukan menasional, mendunia kalau masuk ke YouTube itu. Alhamdulillah, berarti andil ya sebagai tim reportasi peliput, alhamdulillah ini positif ya. Nah nanti kebalikannya menyiarkan negatif, wah dosana oge saantero dunia. Di YouTube itu isinya macam-macam. Wah, seabrek-abrek masalah ada di sana. Nah, isinya macam-macam di YouTube itu. Nah, mari kita positifkan YouTube dengan siaran-siaran seperti ini. Dan di sini Gema Umat Islam ada. Gitu. Alhamdulillah, ya, Facebook umat Islam diramaikan. Ya, Instagram umat Islam yang meramaikan. Twitter umat Islam, geus boga WhatsApp mah, SMS daya we mah. Ya. Nah, ini alhamdulillah. Nah, jadi saya memberikan apresiasi doa kepada almarhum Pak Haji Aceng, ya, dan mudah-mudahan ternyata kepergian beliau setelah saya sakit hari ini hadir, jamaahnya juga semakin banyak. Alhamdulillah. Hilang satu, tumbuh 1000 insyaallah, mudah-mudahan. Baik Bapak Ibu sekalian, coba lihat langsung ke kofian ini. Segala puji dan syukur adalah mutlak milik Allah
dan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sudah memberikan pendahuluan tadi. Allah itu senangnya dipuji, Allah itu senangnya disanjung. Jadi orang yang sering memuji Allah disebutnya Al-Hammadun, ya, para pemuji Allah. Nanti insya Allah dibikinkan gedung di surga namanya Baitul Hamdi, rumah pujian, rumah sanjungan. Saya cantumkan ini adalah isi teks redaksi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau beliau memulai pembicaraan, ya, idza khataban nas, kalau beliau memulai pembicaraan berhadapan dengan orang-orang, ya, biantara bercakap-cakap seperti saya hari ini, beliau langsung memuji dulu dan menyanjung Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah maunya dipuji-puji, karena Allah maunya disanjung. Lihat Al-Fatihah, setelah bismillah apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Nah, ini juga mudah-mudahan jadi pelajaran buat para pemuda ini, para bapak, ya, ibu-ibu yang nanti satu saat disuruh mimpin jadi protokol. Nah, disuruh mimpin jadi MC, pembawa acara. Nih tahmidnya sudah saya tuliskan. Ya, atau nanti ada rapat di RT, rapat di RW-nya, atau di kantor ada meeting. Sok kita membuka dengan tahmid. Dahulukan menyanjung, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan dijuluki orang ini Al-Hammadun, ya, paling afdol di sisi Allah. Al-Hammadun, orang yang saling dan suka memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikit-dikit alhamdulillah. Nah, ini tahmid Nabi. Coba lihat. Innal hamda lillah, sesungguhnya segala puji bagi Allah. Pertama, ini ilmu buat kita ini. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memulai pembicaraannya dengan tahmid, memuji Allah, berarti ada informasi buat kita. Jadilah umat Islam yang sering membaca alhamdulillah. Nanti ada dalam zikir dan doa, ya, di Bulughul Maram ada. Jadi walhamdulillah tamlaul mizan. Nah, ini keuntungannya di sini. Kalau orang membaca alhamdulillah, itu bacaan, Pak, Bu, tamlaul mizan, akan memenuhi beratnya timbangan nanti di akhirat. Wa subhanallah walhamdulillah, sekarang mah digabungkan dengan subhanallah walhamdulillah, tamla'u ma bainas sama'i wal ar. Bacaan ini memenuhi langit dan bumi. Luar biasa. Ringan diucapkan, tetapi ternyata berat timbangannya memenuhi antar langit dan bumi. Sekarang ada dzikir khusus. Apa dzikir khususnya? Subhanallah, subhanallahil azim, ya. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdih, bareng. Ulang, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Apa penjelasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap bacaan ini? Kalimatani, ini dua kalimat, kata Rasulullah SAW, ya, khafifatani fil lisan, dilidahkan, diucapkannya ringan-ringan saja. Tapi kata Nabi, sakilatani fil mizan, berat nanti timbangannya di hari kiamat. Ketiga, habibatani ila rahman, bacaan ini sangat disukai oleh Allah yang Maha Rahman. Jadi hanya dengan membaca subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, maha suci Allah dengan segala pujiannya, maha suci Allah yang maha agung. Nah, kita coba sehari-hari, Bapak Ibu, ya, pemuda, mama ibu-ibu, kan? Sehari-hari kita lebih baca dzikir doa atau lebih banyak ngobrol? Lebih banyak bincang-bincang? Lebih banyak ngadongeng? Atau lebih banyak mukaan HP? Nah, perbanyak itu. Hanya dengan mengatakan subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, ringan diucapkan, berat timbangan pahalanya di akhirat, dan Allah maha
Rahman mencintanya. Ini ya, ingat Bapak Ibu, dimulai dengan tahmid Nabi. Dari mulai innal hamdalillah itu sudah menjadi informasi kita harus sering memuji Allah. Berikutnya, ini penguatan. Nahmaduhu, kami tetap memujinya. Begitu kata Rasulullah. Wa nasta'inuhu, dan kita semuanya memohon pertolongan kepadanya. Berarti perbanyak bacaan alhamdulillah, sering-seringlah memuji Allah, sering-seringlah bertahmid. Kedua, isyarat dari pidato Nabi ini, kita harus sering memohon bantuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari redaksi mana? Dari redaksi wanas ta'inuhu. Kita semua meminta bantuannya. Jadi sering-seringlah minta bantuan atas segala urusan problematika kita kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu, urang teh senang wae susah wae. Halo, kita seringnya susah atau senang? Banyak sehatnya, banyak sakitnya. Banyak sehatnya, berarti itu juga ujian. Sehat, sakit juga ujian. Dua-duanya ujian. Di surat Al-Anbiya ayat 35, wa nablukum bisyarri wal khairi fitnatan. Kan kata Allah, kami menguji kalian itu dengan sesuatu yang dirasakan buruk, tapi juga dengan sesuatu yang dirasakan baik. Jadi baik dan buruk ujian. Nah, makanya di sini kalau kita merasa banyak ujian, sering-seringlah minta bantuan kepada Allah dengan redaksi wa nasta'inu. Kita semuanya minta bantuan. Berikutnya, ketiga, dari tahmid pembukaan Nabi dalam berpidato atau berbicara, wa nastaghfiruhu, dan kita memohon ampunan kepadanya. Berarti yang ketiga, perbanyaklah sering memohon ampunan. Banyak dosa kita? Banyak dosa kita? Sakumaha? Nah, dosa-dosa itu diampuni oleh Allah dengan kitanya memperbanyak istighfar. Robbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Sering itu baca itu. Robbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacanya dalam satu hari 100 kali. Subhanallah. Hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim. Jadi perbanyak juga istighfar. Karena dosa kita banyak, ya tak terhingga disengaja atau tidak, perbanyak. Robbighfirli, ya Allah ampunilah aku. Wa tub alayya, berilah aku taubat. Innaka antat tawwabur rahim, karena engkau maha pemberi taubat dan maha penyayang. Ayo, Robbighfirli bareng. Wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Nah, jadi sudah 3 ya. 1, perbanyak tahmid memuji Allah. 2, perbanyak mohon bantuan ya kepada Allah. 3, perbanyak istighfar. Kemudian yang keempat, Rasulullah membaca wa na'udzubillah, dan kita semua berlindung diri kepada Allah. Jadi harus sering banyak berlindung kepada Allah. Dari apa saja? Min syururi anfusina, dari kejahatan diri kita sendiri. Ternyata diri kita teh bisa jadi akan berbuat kejahatan. Kenapa ada penipuan? Kenapa ada perampokan? Kan gitu ya. Nah, sekarang penipuannya canggih, online. Penipuannya via online, dihipnotis ya. Beberapa orang tertentu dia harus bayar uang ke sini, harus bayar uang ke sini. Tahu-tahu dia punya hutang ke beberapa tempatnya harus dia bayar. Yang harus dia bayar orangnya tidak ada, karena dalam bentuk online. Tidak dibayar, bunganya terus naik. Masya Allah, ini ujian di zaman canggih, di zaman milenial, di zaman modern. Jadi kita harus banyak berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita sendiri. Kemudian wa min sayyiati a'malina, dan dari segala keburukan perbuatan-perbuatan kita. Jadi mudah-mudahan diri ini tetap baik dan amal kita pun menjadi baik. Nah, perbanyaklah. Jadi tidak boleh kita menipu orang lain. Kalau ditipu musibah, dan selanjutnya harus hati-hati.
Jadi yang nipu teh pintar henteu? Yang melakukan penipuan pintar nggak? Pintar. Mereka sudah siap dengan strateginya. Kita yang ditipu tidak tahu apa-apa, lempeng-lempeng aja, dan tidak mau akan ditipu, tidak ada persiapan. Makanya ingat, setan itu al-ghurur, tukang tipu. Hati-hati. Setan mau sudah punya berbagai macam jurus, dia sudah punya rencana. Kita tidak nyadar diri bahwa setan itu sedang menipu kita. Akhirnya kita lengah, abai. Setan mah dengan strateginya. Penipu itu sudah siap dengan segala jurusnya. Yang ditipu itu apa naon-naon gitu kan. Nah, jadi banyak berlindung. Kemudian kata Nabi, may yahdillah fala mudillalah. Siapa orang yang dapat petunjuk, bimbingan, arahan dari Allah, maka tidak ada seorang pun yang akan menyesatkannya. Ini penting. Ngaji, doa, zikir, ke masjid, baca Quran lagi. Ini proses untuk mendapatkan petunjuk. Kalau Allah sudah memberikan petunjuk, dijamin pala mudillalahu, nggak ada yang akan menyesatkan pada dirinya. Sebaliknya, wa mayudlil, dan barang siapa yang tersesat atau membiarkan diri dalam kesesatan setelah ada petunjuk. Halo, adzan di Bandung kedengaran semua tempat. Adzan di Bandung kedengaran di semua tempat. Iya, penuh masjid berjamaah. Teka dengar berarti itu, teka kuping berarti. Nah, silahkan. Panggilan mah, arahan mah, petunjuk mah, ceramah-ceramah sudah sampai ke YouTube. Kembali kepada orangnya. Nah, jadi nanti kalau ada orang malah sampai tidak pernah sholat, tidak pernah doa-doa acan, gitunya, orang Sunda bilang, maka kesesatan itu merupakan pilihan dirinya. Karena Allah mah sudah memberikan petunjuk. Makanya wa mayudlil fala hadiyalahu. Kalau Allah membiarkan orang ini dalam kesesatan karena pilihannya memilih kesesatan, fala hadiyalahu, tidak ada seorang pun yang mampu menembus untuk memberikan petunjuk kepada orang ini. Hebatnya Allah membimbing kita di Al-Fatihah, Bapak Ibunya, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, bimbinglah kami terus di jalanmu yang lurus. Yang wajibnya saja berapa kali? Yang wajibnya saja sholat, baca Fatihah berapa kali sehari semalam? Halo, 17 kali. Ya, berarti tadi di sholat isya ihdinas siratal mustaqim 4 kali. Nanti subuh 2 kali ihdinas siratal mustaqim. Siangnya nanti duhur ihdinas siratal mustaqim. Sorenya asar ihdinas siratal mustaqim 4 kalinya. Maghrib jelang malam 3 kali ihdinas siratal mustaqim. Sebelum tidur isya 4 rakaat 4 kali baca Fatihah ihdinas siratal mustaqim. Dalam sholat yang wajibnya saja 17 kali kita ngotot ihdinas siratal mustaqim. Belum yang sunat ada 40 kali mah kita, ya, ihdinas siratal mustaqim. Berarti hidayah setiap saat harus dipinta. Orang yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu pamannya, menjelang kematiannya tidak bisa mengatakan la ilaha illallah. Kenapa? Karena Allah tidak pamannya. Subhanallahnya, pada hebat perjuangannya. Hidup mati Nabi dibela saat itu oleh pamannya, tapi pas mau mati, ya, Abu Thalib tidak bisa membaca la ilaha illallah. Lalu turun ayat, innaka latahdi man ahbabta. Wahai Muhammad, kau tidak bisa memberikan petunjuk sekalipun kepada orang yang sangat engkau cintai. Walakin Allah yahdi man yasha. Petunjuk itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Resep teh pangaosan ya. Resep nonton Persib, resep pengajian. Coba lihat, kita bandingkan ya. Ini mah ada ari pengajian mah, ibadah mah, ini namanya tuntunan. Harus ingat, arahan-arahan keagamaan ini adalah tuntunan. Persib mah tontonan. Tontonan mah tidak beresiko, tapi hati resep. Nah gitu. Ari tuntunan mah beresiko, harus ada perjuangan
Untuk melangkahkan kaki ke masjid berat. Gitu. Sok aya teu nu cangkel nonton Persib. Semangat we gitu nya. Teu aya nunutan itu, ngantuk itu nggak ada nonton Persib. Sugan katingali elek kesekeng, tuh elek kesekeng. Duduk geus robah deui pengajian padahal karek 20 menit. Persib 45 menit kali 2 terus we kieu. Aya nu hoyong nonton Persib teu aya. Eleh wae ge tetep semangat nonton Persib mah. Hongko eleh, hongko dipoyokan, terusnya di lalajoanan kelo cenah Persib teh nama tuh. Nah, tapi muncul kata-kata eleh menang Persib aing tuh gitu nya. Hidup matiku kawalat. Hidup matiku maka Allah atunya innas sholati wa nusuki wa mahyaya wal mamati lillahi rabbil alamin. Kita luruskan juga ya kepada fans Persib ya. Non Viking terus apa lagi? Bomber apa lagi? Boboto. Jangan pernah mengatakan hidup matiku Persib. Keliru. Ananda semua itu hanya hak milik Allah SWT. Malah ini terjebak syirik, bahaya. Jadi kultus kepada Persib yang tidak pernah memberikan makan. Halo, pernah memberikan makan Persib? Pernah memberikan gaji kepada kita? Terus kalau kita sakit repot sampai kena COVID, Persib ngelongok? Tidak ada apa-apanya. Tidak ada kontribusi kepada kita. Kita hanya senang saja. Janganlah senang gila-gilaan sampai menyatakan hidup matiku adalah Persib. Luruskan, istighfar, taubat. Bisa nanti kategorinya syirik, mengagungkan, membesarkan sesuatu di luar Allah Subhanahu wa ta'ala. Melebih-lebihkan, itu namanya gulu dan itu mengarah kepada syirik. Ngadu syirik itu ya, ngadu gelis, bersaing dengan Allah, padahal Allah yang harus diagungkan. Kembali, siapa yang Allah membiarkan dalam kesesatan, tidak ada seorang pun yang menembus untuk bisa memberikan hidayah. Buka halaman sebelah. Setelah tahmid, membuka pembicaraan, Nabi menegaskan diri tentang keesaan dan misi kenabiannya. Apa itu? Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah yang wajib diibadahi. Itu Nabi dalam setiap kali berpidato berhadapan dengan orang-orang. Tapi Nabi juga membaca wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi juga bahwa Nabi Muhammad itu adalah hambanya juga Rasulnya. Siapa yang baca ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa nabinya? Beliau. Tapi beliau Nabi tetap membaca wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Artinya karena beliau sebagai manusia biasa tetap harus tunduk kepada misi kenabiannya. Tah gitu. Kepada misi kenabiannya. Siapapun pejabat harus tunduk kepada misi jabatannya. Mau presiden, gubernur, kepala daerah, dia harus tunduk. Dia sebagai orang biasa yang diangkat menjadi pejabat harus tunduk kepada amanah. Nabi manusia biasa diangkat menjadi Rasul, tetap harus tunduk dan menjalankan kepada misi kenabian dan kerasulannya. Maka beliau tetap membaca, padahal beliau itu Muhammad. Beliaulah Rasulnya, Nabi tetap membaca wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dua hal ini selamat manusia dunia dan akhirat. Akui Allah, harapan ke surga ada. Akui Nabi Muhammad, harapan ke surga ada. Maaf bapak ibunya, jelek-jeleknya orang Islam, jelek-jeleknya orang Islam yang masih malas sholat, malas infak, malas ke masjid, malas sedekah, malas baca Quran. Tempo-tempo masih ada orang Islam belum bisa baca Quran karena belum siap mempelajari Iqra. Ada yang sudah mulai sanggup belajar, lambat sekali, malu mencari guru. Satu saat dia baca sendiri Quran. Alamma ditoel, kamu teh nanaonan? Ieu cenah maca Quran saya cenah.
Oh, itu alama alif lam mim. Nah, kulantaran tidak mau cari guru, macamnya sorangan, asa bener gitu ya. Nah, bukan alama, harusnya alif lam mim. Yang belum belajar Quran, belajarlah. Yang belum lancar, cobalah talaki, mendengar bagaimana cara bacaan alif, lam, dan mim itu. Semangatnya ada, ngan teneangan guru. Jadi alamma, padahal alif, lam, mim. Ayo di dia nu kitu. Belajarlah. Jelek-jeleknya masih meyakini Allah sebagai Tuhan, ada harapan ke surga. Hebat, luar biasa. Ini jaminan. Jadi kalimat suci la ilaha illallah itu adalah kunci untuk seseorang hak menerima surga. Maaf, jelek-jeleknya sholatnya belang betong. Tuh belang betong apa? Bolos-bolos gitu ya. Tempo sholat, tempo tidak. Tapi masih meyakini la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Malah dia mau bilang ngejeblat pan di kaca belakang teh badak stiker putihnya la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Ada kebanggaan dia menempel daripada Mick Jagger keur ngelel. Di kaca natanya ada kebanggaan dia menulis la ilaha illallah. Zaman mana di Mick Jagger lagi nya? Ayeuna mah saha? Subhanallah ya, para bapak. Ada kebanggaan, tapi dia masih malas ibadah. Mawat harapan ke surganya ada, tapi sayang ke neraka dulu. Pas di neraka ketemu jeung orang-orang kafir. Waduh, kasus sih mah ya. Orang Islam karena jelek ibadahnya, tapi dia tetap meyakini la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Ketemu jeung orang kafir di neraka. Apa kata orang-orang kafir? Kamu teh cenah ngakunya Islam. Katanya kamu beriman, ahli ibadah, harus menyuruh begini-begini. Kok sama-sama dengan saya cenah di neraka? Jadi percuma cenah kamu teh ngaku Islam, ngaku iman. Faktanya sama-sama jelek, sama-sama buruk, sama-sama dibakar di neraka. Apa yang terjadi? Allah mendengar percakapan itu. Allah marah besar. Tersinggung Allah dengan ucapan penghinaan orang kafir kepada orang Islam yang ada di neraka. Apa kata Allah kepada para malaikat? Hai malaikat, tarik semua orang Islam, keluarkan dari neraka. Aku tidak enak hambaku yang mentauhidkan aku. Ternyata apa? Jadi Allah mengakui la ilaha illallah. Aku tidak senang dan tidak suka kepada orang kafir yang menghina hambaku, padahal dia masih mengakui aku sebagai Tuhan. Keluarkan semua dari neraka. Akhirnya umat Islam keluar semuanya dari neraka. Lalu tinggal orang kafir. Dia nangis, dia menyesal, dia merengek-rengek. Turunlah ayat rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Ingin sekali mereka orang kafir seandainya mereka menjadi orang Islam. Jadi di nerakanya semakin kecewa. Jadi ternyata jelek-jelek orang Islam keluar dari neraka. Orang kafir yang menghinanya tidak. Saat itu dia sangat ngotot ingin beriman. Rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Kenapa? Geuning can akhirnya mah dia teh ke surga. Seorang kafirnya sendiri tetap tinggal abadi di dalam neraka. Tapi kadenya cenah sakitu ge lumayan atuh cenah aya harapannya. Jadi aya harapan pokona mah. Jadi modalna teh ka surga teh la ilaha illallah. Bae cenah teh salat ge eta mah geus diniatan berarti. Diniatan ka neraka berarti tah ya. Baik cenah teh ngaji ge dan nu penting mah meyakini la ilaha illallah. Silahkan saja pertimbangkan. Apakah kita ingin ke surga kemudian transit di neraka dulu? Nauzubillahi min dzalik. Belajar dari yang wafat 44 kemudian menjadi 48, sekarang jadi berapa? Yang meninggal kebakaran di rutan itu? Tangerang 48 ya? 49 tuh nama hiji berarti beritana. Ya, 49 sisanya masih luka bakar 50% dari yang 100 orang ini. Subhanallah. Ya, gosong. Orang Sunda bilang tutung renghek gosong. Ya. Itu baru api dunia. Selesai.
Nanti kan dikuburkan, setelah diidentifikasi ini keluarga siapa, kan dimakamkan. Tapi coba perhatikan ayat Al-Quran, si penghuni neraka yang kafir, tidak ada keimanan la ilaha illallah, Quran menyebutnya kullama nadijat juluduhum, setiap kulit mereka gosong, setiap kulit mereka hangus, badalnahum juludan gueroha, kami gantikan lagi dengan kulit yang baru. Nauzubillah min dzalik. Jadi yang meninggal kemarin kan selesai ya, tidak dibarukan deh kan, hancur aja nanti setelah dikubur. Tapi kalau penduduk neraka yang tidak ada iman, tiap gosong kulit mereka ganti lagi dengan kulit yang baru. Kita tahu kulit itu nempelnya di mana? Di daging. Kalau kulitnya gosong, dagingnya juga gosong, berarti barukan lagi dagingnya, barukan lagi kulitnya. Air daging teh nempelnya di mana? Di tulang, berarti seluruh postur tubuh dia direvisi lagi, diperbaharui lagi, dibakar lagi, gosong, hancur, direvisi lagi, diperbaharui lagi, dibakar lagi. Makanya disebut la yamutu fiha wala yahya. Disebut hidup tidak hidup, disebut mati tidak mati. Hoyong kadinya heula. Nauzubillahi min zalik. Berarti jangan sampai kita ke surga tapi harus transit di neraka, harus bebas. Harus bebas. Berarti amalnya harus maksimal, banyak kebaikan dan kesolehannya. Gimana cara ngukurnya? Cara ngukurnya, setiap ada peluang kebaikan, ini kesempatan saya nambah surga, gitu. Oh, ada pengajian, saya harus datang, ini kesempatan saya nambah surga. Lewat di jalan, ada orang yang layak untuk kita tolong, tulungan, kesempatan, saya menolong dia. Tapi secara tidak langsung menolong dirinya untuk selamat di akhirat. Singgah dimanapun, ada musola jam sabaraha, jam 11, aya keneh jang duha, kacai sholat 2 rakaat. Setiap ada peluang jangan disia-siakan. Ningali aya musola, ningali di ke rumah mobil ya, cuci mobil, cuci motor, aya musola berapa? Jam 9, wudu heula, asup ka musola. Niatkan saya harus 50% plus 1 gitu. Jadi ke surga teh pahalanya, amal solehnya harus 50% lah lebih. Kalau sama, halo, 50% amal soleh, 50% dosa, 50-50 ya. Maka ini ditangguhkan, coba. Tidak dikesurgakan, tidak juga dikerakakan, disimpan, ditangguhkan di benteng Al-A'raf. Itulah surat ke-7 Al-A'raf. Ada orang yang sama antara baik dan buruknya. Sampai kapan dia nanti dihisab, diinterogasi? Sampai Allah menyelesaikan yang ahli surga ke surga dengan amal solehnya yang banyak, dan ahli neraka ke neraka dengan dosanya yang banyak. Setelah ini semua baru ashabul a'raf diperhitungkan. Jadi para bapak ibu, sama saja 50% soleh, 50% salah, doraka, itu ditangguhkan. Berarti amal kita harus 50% plus 1. Jadi kalau kebaikannya banyak, insya Allah paman sakulat, nah itu ayatnya, mawazinhu bahwa bi'isyatir radiyah, yang berat kebaikannya dia akan memasuki kehidupan yang menyenangkan. Tapi coba apa? Wa amma man hafat mawazinhu fa ummuhu hawiyah. Kalau ringan kebaikannya, dia akan masuk ke dalam neraka hawiyah. Ingat, tidak abadi kalau dia mukmin, tidak abadi kalau dia muslim. Kenapa ke neraka dulu? Sedikit, seetik amal solehnya. Ini penting untuk kita sikapi. Makanya kuatkan ketauhidan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Oh, pantasnya Pak baheula dulu ketika kita nikah, Pak Naib nyuruh kita naon? Kan masih ingat nggak keur kawin dulu? Atau yang kawin deui? Dulu ketika kita nikah, baca syahadat, bari salahnya asyhadu alla ilaha illallah, asyhaduan encan cek lain ya, asyhadu alla ilaha illallah. Mungkin itu cek and recheck agar dia bertanggung jawab dengan iman dan Islamnya. Coba itu ya, diulang dan diulang. Selesai sampai di sana begini,
Nabi baca amma ba'du. Adapun setelah itu, setelah apa? Setelah Nabi bertahmid, setelah Nabi menguatkan 2 kalimat syahadat, baru menyampaikan ayat yang dimaksudkan atau yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum ke ayat, Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan sedikit kisah. Dulu ketika di zaman jahiliyah, semasa Nabi masih dakwah di Mekah, itu orang-orang menghina Nabi, kazzabun, pendusta, sahirun, tukang sihir. Bahkan tidak tanggung-tanggung Nabi dituduh majnun. Apa majnun? Orang gila. Sampai karena viralnya caci maki kepada Nabi, tuduhan orang gila, sampai anak-anak kecil, budak leletik ngejar-ngejar Nabi. Muhammad gila, Muhammad gila, seperti itu. Ya sehingga diurangnya seperti di kita di Bandung, mun anu gelo ku budak sok dipayokannya. Hei nu gelo, anu gelo. Nah, ada seorang spiritual, saya sebutnya spiritual, atau mungkin seorang romo di Jawa mah, atau mungkin dia seorang kahin, dalam bahasa umumnya dukun, tapi dia bukan dukun. Guru spiritual namanya Dimaj. Dimaj merasa prihatin melihat Nabi Muhammad dicaci, dihina oleh anak-anak, dikejar-kejar dan disebut gila. Dimaj memanggil Nabi Muhammad Rasulullah SAW, ya Muhammad. Kan dia bukan orang Islam, berarti kan lamun sudah Islam pasti manggilnya ya Rasul, ya Rasulullah. Ini ciri ya, ciri kalau dia bukan Islam akan memanggil itu bukan ya Rasulullah tapi ya Muhammad. Dimas baru mengenal itu Muhammad. Ya Muhammad, ta'al urkika, Muhammad kesini, saya akan ruqyah engkau. Kasihan aku, katanya, kepada kau. Anak kecil saja menghina engkau dengan sebutan orang gila. Jadi mun ceuk sunama teu budak teu kolot nuduh Nabi Muhammad teh gelo, majnun. Kesini saya akan ruqyah. Nabi diam dan membacakan ini, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu, sampai tamat. Bergetar si Dimas, kaget. Kalau begitu, ini bukan orang gila. Kata-katanya aneh, bagus, memukau. Hai Muhammad, dari mana kau dapat bacaan itu? Ternyata dia orang pintar di masjid. Makanya saya bilang ini semacam guru spiritual, gitu ya. Ya, tukang memberikan ruqyah, pengobatan untuk orang-orang yang stres lah pada saat itu di masjid itu. Dia kaget, Muhammad, dari mana kau dapat bacaan itu? Dan begitu lancar kau bacanya. Kamu siapa? Hai Muhammad, saya beritahukan kepadamu, kata Dimas, aku pernah baca tuntas Taurat. Tidak ada pada Taurat. Jelema pintar berarti Dimas itu ya. Aku juga baca Jabur. Tidak ada pada Jabur. Aku juga baca Injil. Tidak ada pada Injil. Ya Muhammad, aid. Ini permohonan dari si Dimaj. Coba Muhammad ulangi lagi untuk mengecek, mungkinnya dalam munugelo mau bisa balik kandai marinya. Halo, utuh enggak bacaan yang tadi? Diulang oleh Nabi satu kali lagi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha. Berarti kata Dimas, ini benar. Sampai dia penasaran, Muhammad aid, ulangi untuk yang ketiga kalinya. 3 kali Nabi baca tahmid, si Dimas tersungkur dan mengakui kenabian Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu semua, ternyata bacaan tahmid Nabi yang saya tulis ini, ya, itu telah meluluhkan hati seorang Dimas sampai masuk Islam. Saya ingin para bapak, ibu-ibu, terutama para pemuda, hafalkan ini tahmid. Satu saat kita tahmid di depan kantor, di depan bos kita yang Kristen, dia penasaran, ya, itu bacaan apa? Lalu kita terjemahkan, datos saya terjemahna. Mudah-mudahan dia masuk Islam. Jadi tahmid Nabi, hamdalah Nabi telah menggetarkan seorang Dimas, ya, tukang ngaruqyah spiritual gitu ya, menjadi masuk
Islam. Ini hebatnya di sana sejarah tahmid. Terakhir kita singgung ayat yang kita baca. Pesan Al-Quran, Nabi ya, gitu ya, sering membacakan ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Hai orang-orang yang beriman, masukilah Islam secara kafah, secara totalitas, secara menyeluruh, jangan tanggung. Kalau dari alif harus sampai, kalau baca dari alif harus sampai, iya. Kalau dari A sampai Z, masuk ke Islam secara menyeluruh. Ayat ini berlaku untuk orang Kristen karena di masanya dia beriman kepada Nabi Isa. Sekarang jangan tanggung dong, Nabi Muhammad datang, udhulu fis-silmi kafah. Ayat ini juga panggilan buat orang-orang Yahudi, karena orang Yahudi di masanya menerima Taurat Nabi yang dibawa oleh Nabi Musa, kemudian Nabi Daud membawa Zabur. Jadi mereka-mereka yang lebih dahulu menerima kitab suci, mereka-mereka yang lebih dahulu menerima para nabi dan rasul, terpanggil oleh Al-Baqarah ayat 208 untuk memperbaharui, merevisi keimanan mereka kembali dengan cara mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, gampang enggak ingin jadi muslim yang baik? Hoyong jadi muslim nu sae nu hebat teh gampil henteu? Halo. Ini ada ayat di belakangnya, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Kalau ingin menjadi muslim kafah, kalau ingin menjadi muslim yang taat, jangan coba-coba mengikuti gerak langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Karena dia, setan itu adalah musuh yang nyata. Pas mau ke masjid digoda deui ku setan teh, tong jadi cenah. Persib sagedeung deui main, angere Persib. Aduh luar biasa. Imam berda panjang keheul atau kaburu asup cenah yo. Subhanallah ya. Jadi ini digoda deui ku setan. Nah, dalam segala hal setan selalu membatalkan, merontokkan niat baik kita. Oleh karenanya jadilah muslim yang kuat, yang berusaha ingin mendalami Islam dengan baik secara keseluruhan. Quran harus kita pelajari ya. Minimal pernah bacalah tamat Quran, hatam gitu ya, walaupun dengan tidak terjemahnya. Dan kita tetap berusaha beribadah sebaik mungkin dan lawan godaan setan. Tidak ada setan yang baik. Setan itu aduwwum mubin, musuh yang nyata. Allah dan Rasulnya mengajak kita ke surga, dan juga dengan bimbingan dan bisikan para malaikat untuk membuat kita menjadi soleh. Tetapi setan membisiki kita untuk jauh dari kebenaran, karena setan tidak mau sendirian berada di neraka. Karena itu dia kerja keras habis-habisan untuk mencari teman-teman agar banyak masuk ke dalam neraka. Na'udzubillahi min zalik. Itu saja para bapak, ibu-ibu sekalian, para pemuda. Jadi kembalikan kepada tema, kita harus menjadi pribadi yang senantiasa memuji Allah, bersyukur kepada Allah, dan perbanyak bacaan tahmid, dan juga sesuaikan dengan kehidupan bahwa hidup ini semuanya adalah pemberian anugerah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak istighfar, banyak mohon bantuan, banyak perlindungan dari segala keburukan, dan tentu saja mohonlah hidayah untuk setiap saat agar kita selamat dunia dan akhirat. Demikian para bapak ibu sekalian, ada yang mau ditanyakan nggak? Diberi waktu. Ya. Sebetulnya ya, kalau kita ingin jelaskan bahwa salam itu masuk poin hakul muslim alal muslim situn. Hak muslim terhadap muslim yang lain ada 6. Yang pertamanya idza laqitahu fasalim alaihi. Kalau amprok ketemu berpapasan, ucapkanlah salam. Tetapi kalau Nabi sudah pidato, selesai saja. Karena ketika bertemu Nabi sudah salaman dengan sahabat. Assalamualaikum, jabatan tangan. Makanya Jumatan coba lihat ya.
Nabi keluar dari mimbar, dari peimbaran, dari kamar ya, dari ruang kamarnya. Begitu ketemu jamaah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk, belum pidato itu. Itu namanya salam liko. Kita buktikan. Jadi Nabi kan ketemu jamaah, keluar dari kamarnya, ketemu jamaah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk, baru adzan kan? Setelah adzan, Nabi salam lagi enggak? Langsung aja tahmid. Nah, itu juga kita. Makanya tadi saya ketemu dengan para bapak, ustaz ade, salam, assalamualaikum kan gitu ya. Nah, itu salam liko. Begitu saya harus ceramah, kenapa harus assalamualaikum lagi? Nah gitu. Jadi memang kalau melihat ketentuan dari yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berpidato, langsung aja innal hamdalillah. Karena salam itu adalah bukti pertemuan dengan sesama kaum muslimin, dimanapun, kapanpun, mau banyak, mau seorang ketemu, hak dia harus mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah gitu para bapak ya. Jadi kalau hemat kami ya udah aja tunduk kepada apa yang disampaikan dalam teks Nabi ketika berpidato atau membaca tahmid dalam pertemuan. Nabi tidak salam lagi tapi langsung innal hamdalillah. Gitu. Ada yang mau ditanyakan para bapak? Ibu-ibu siap? Ya. Banyak teks itu mah ya. Jadi alhamdulillahil arsalus huda, alhamdulillah binikmatihi tatimus sholihat, banyak, silahkan. Yang penting mulainya ada pujian kepada Allah, innal hamdalillah, alhamdulillah kan ya. Nah itu banyak, silahkan. Nanti para ulama banyak mengeluarkan teks-teks tahmid yang kita juga mungkin tidak mengenal, karena mungkin jago bahasa Arab, banyak tahmidnya panjang. Nah saya sampaikan tahmid standar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu